back through the days when love was you and me. Hello, Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around. Guys, aku lagi punya masalah nih guys, yaitu kerja yang terlalu banyak. Ya, itu kan masalah kamu, kok jadinya aku yang ribet. Selama 1 tahun terakhir, aku tinggal di kawasan BSD, meninggalkan kampung kelahiran aku yang ada di kota Batu Malang. Ini adalah kota ke-22 aku untuk keliling Indonesia, tapi kali ini aku memilih untuk menetap di Jakarta, walaupun sebenarnya BSD ini tidak bisa dikatakan deket banget dengan Jakarta. Kenapa aku pilih BSD? Ya, karena kawasan ini masih masuk akal untuk dieksekusi oleh kalangan milenial nih guys. Dan tentunya masih banyak kawasan hijau yang ngebuat kita jadi adem untuk tinggal di sini. Walaupun sebenarnya BSD ini 26 km ya, letaknya dari kota Jakarta. But some things stay, no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no. Sejak awal pandemi COVID-19 kemarin, ya beginilah keseharian aku terlihat seperti ini. Aku bangun pagi, aku sarapan dengan bikin telur putih, lalu bikin kopi untuk memulai hariku dengan penuh semangat. Aku sering memasak sendiri makanan kesukaan aku, atau bahkan memesan makan malam, tapi itu jarang sekali ya, paling 2 kali dalam sebulan. Dan kemudian aku pergi tidur setelah seharian bekerja. Begitu seterusnya. Terkadang sebagai manusia, biasanya mood bisa naik, turun sesuai dengan suasana hati. Yang ngebedain adalah hasrat yang besar untuk maju, cepat berubah menjadi ke arah yang jauh lebih positif. Apapun pekerjaan kita harus mencintainya. Bukankah pekerjaan yang saat ini kita lakukan merupakan pilihan yang terbaik buat kita? Terkadang aku juga memikirkannya setiap hari, setiap menit, setiap detik. Tekanan kerja yang kita rasakan setiap harinya, kita makin stres. Bahkan kadang-kadang kita depresi. Bagiku, ide bisa muncul kapan aja dan di mana aja. Baik untuk ngebuat sebuah video yang menarik, semua YouTube merupakan proses yang sangat panjang banget. Aku sadar bahwa aku baru aja memulainya kemarin sore. Terus mau berharap banyak? Oh tidak, kamu hanya bermimpi aja Andi. Ayo kerja lebih keras lagi. Begitu setiap harinya yang ada di dalam otakku. Bahkan dalam bisnis aku kerja sampai larut malam, berpikir bagaimana caranya mengembangkan dan memaksimalkan kinerja bisnis ini nantinya. Memang aku kayak ngerasa lebih capek ya untuk terus berpikir dibanding dengan kerja secara fisik. Kalau capek fisik ya tinggal pijet aja, paling besok pagi udah hilang capeknya.
Saat ini karena semuanya masih aku kerjakan sendiri, aku belajar untuk memilah-milah di setiap aktivitas yang aku lakukan yang tidak terkait dengan pekerjaan, bisnis, dan pengembangan secara personal. Yang lebih baik ya tentunya guys. Mohon maaf banget, aku pasti berusaha untuk menolaknya. Terkadang aku juga merasa angkuh, tapi itulah semua juga demi kebaikan. Banyak sekali pergaulan zaman sekarang cenderung ke arah yang negatif, tapi pinter-pinter aja kita untuk ngefilternya nih guys. Pastinya aku juga ngerasa bersalah banget, tapi itulah hidup, kita harus milih. Nggak mungkin semua hal itu kita lakukan bersama-sama, ya kan? Dalam dunia YouTube, aku ngerasa kehidupan pribadi, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan menjadi sebuah satu bagian. Tetapi faktanya, meja di mana aku biasanya bekerja dengan kamar hanya kurang dari 3 meter letaknya. Ironis banget. Kali ini aku mencari tempat liburan baru di Bandung, tepatnya di Dago Pakar. Kalian bisa pakai GPS Cafe de Pakar. Ya, lokasinya memang lumayan tinggi untuk mencari udara segar, mencari ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta yang nggak pernah ada matinya. Di sini pun juga aku nggak mau ngelewatin satu hari aja untuk terus bekerja. Meskipun udah cukup lelah banget setelah melakukan perjalanan dari Jakarta tadi pagi. Kena macet juga nih guys. Terkadang satu hari aja aku nggak ngelakuin apa-apa, rasanya kayak berdosa banget pada diriku sendiri. Nggak produktif banget rasanya. Bahkan ngerasa jadi Andi DP sama sekali yang nggak berguna banget. Terkadang memang bosan bekerja di tempat yang selalu aja sama setiap harinya. Makanya, aku mencoba pergi mencari akomodasi di Airbnb atau nyari via sosial media. Udah banyak banget sekarang, bisa di YouTube, IG, TikTok yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di Cottage ini, aku bisa bekerja jauh lebih produktif untuk membuat skrip, mengedit video, atau bikin strategi ke depan. Untuk makan, tinggal pesan aja makanan via online. Gak perlu ribet kalau lagi kerja jauh dari luar kayak gini. Tetap fokus saja dengan apa yang sedang kita kerjakan. You've made an excellent choice. Aku ngerasa hidupku kayak masih belum seimbang. Lebih tepatnya kurang dari 1 tahun terakhir aku membuat cara untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi aku. Bagaimanapun tetap ya harus menikmati apa yang kita lakukan pada dasarnya. Yang paling penting kita harus mencintainya. Stop mengeluh, hanya ada satu, terus lakukan dan terus evaluasi. Kadang aku memiliki gangguan di jariku. Seperti otak yang selalu aja menyuruhku, kemudian jariku melakukannya. Seperti mengambil ponsel ataupun juga handphone misalnya dengan melihat sosial media yang masih suka aku lakukan. Kadang itu nggak terasa banget, udah 1 jam. Luar biasa. Buat sebagian orang untuk bertemu dengan teman-teman lama, untuk ngobrol hal-hal yang sangat berpengaruh bagi hidup, itu semua juga ngeluangin waktu yang lumayan banget ya guys. Walaupun itu kedengarannya agak aneh, tapi merupakan alasan yang cukup masuk akal untuk kita bisa tetap tinggal di rumah. Kita ngerjain project misalnya, aku mensiasatinya dengan membuat schedule harian, target mingguan, bahkan goals tahunan. Sedangkan untuk review dan juga evaluasi setiap pekerjaan aku lakukan by weekly.
kapan lagi dapat udara yang dingin dan sejuk banget kayak gini. Tadi dari cottage kita cuman jalan kaki lewat atas sini ya. Di dalam ternyata karena masih jam 6 pagi jadi masih kosong sama sekali dan belum ada yang buka. Kemarin tuh sebenarnya penasaran cottage yang kita nginep di sono itu lewatnya dari mana kalau dapat footage yang dari depan. Kita harus jalan kaki ke samping, cuman aku lihat ada warning rawan sekali monyet. Jadi aku tadi lihat dari depan parkiran banyak sekali keluarga monyet. Jadi mereka lagi cari makan, ya bongkar-bongkar tempat sampah, kasihan ya. Mencari matahari terbit dan juga terbenam itu merupakan hal yang paling aku tunggu-tunggu nih guys. Semoga kita dapat momen itu ya, dan tentunya cuaca yang mendukung. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long... Aku suka banget wahana yang kayak gini nih guys. Wahana wisata alam, kita seperti kayak refresh. Aku sadar bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk bisa melakukannya. Tepatnya di kawasan Dago Pakar, di letaknya ada di 183 km dari rumah. Kira-kira cuma 3 jam aja. Cuman kita kemarin berangkat, hujan terus, gak berhenti-berhenti, itu agak lama jadinya. Tapi kalau udah ada tol MBZ, harusnya lebih cepat ya. I hope it treats you right. And before you toss this... Jujur dengan momen yang seperti ini udah bener-bener aku lama nggak melakukannya. Sungguh aku rindu banget. Aku bisa menikmati udara bersih, dingin, dan tentunya bisa kembali ke alam lagi. Karena jujur ya, beberapa bulan terakhir aku hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan utamaku tepat waktu dan membuat ide konten tentunya yang bisa dieksekusi. Walaupun sebenarnya saat ini masih kurang 100 video, tapi aku tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan ketertarikan, pola pikir, style yang menarik tentunya buat kalian semua. Yep, itu memang nggak mudah ya. When the world turns ugly, we turn inside. Try to find a good thing we can stand behind. All my friends tell me she's the one that got away. Aku juga kadang butuh waktu untuk mewujudkannya, kadang prosesnya juga panjang banget. Pada intinya kita nikmati aja prosesnya. Sebenarnya aku juga sungguh sangat terpesona dengan cottage yang satu ini. Coba kita lihat, amazing banget cottage-nya, unik, estetik banget, fasilitasnya juga cukup lengkap banget. Ada wifi, ada TV, YouTube, Netflix, kamar mandi modern, dipisah antara shower, toilet, dan juga wastafel. Berasa kayak ada di rumah modern, tapi ada di tengah hutan. Cocok banget buat kalian yang menyendiri, merenung. Lokasinya juga nggak terlalu jauh dari kota Bandung, hanya 9 km aja dari Gedung Sate Bandung. Kenapa Gedung Sate? Karena setiap kali aku ke Bandung, pasti aku nyari patokannya Gedung Sate yang satu ini, karena berada di Ring 1 atau pusat kota Bandung. Jadi kalau misalkan nyari akomodasi atau kita kulineran, ya paling deket ya di deket Gedung Sate atau kawasan Braga. Oh ya, kabarnya di sini juga banyak banget monyet liar. Hati-hati aja buat kalian yang ngebawa barang-barang berharga ataupun juga makanan yang sangat bisa mengganggu konsentrasi dari mereka. Khawatirnya mereka tiba-tiba nimbrung di tengah kalian.
Banyak banget keluarga monyet guys di sini. Iya, karena kenapa? Karena beberapa aku lihat bapak ibunya bawa anaknya gitu tadi. Bawa kan. kakak. Jalan bareng, terus ada yang kecil-kecil juga, satu kloter. Terus ada yang kloter lagi, jalan lagi dia. Jadi dia pecah rute gitu guys untuk nyari makanan. Barangkali setelah tadi malam rame banget di sini malam minggu karena ya tempat sampah pun juga penuh. Barangkali ada makanan-makanan yang masih tersisa untuk mereka. Sekali lagi, ini bener-bener rutinitas aku yang berbeda dari biasanya. Hari-hari cuman ke kantor, ya gitu-gitu doang, hanya dianggap sebagai rutinitas biasa. Kembali pulang ke rumah bermacet-macetan, dan saling berebut di jalan untuk menjadi yang tercepat. Bahkan kalau punya waktu luang, urusin kerja sampingan yang nggak kalah penting, dan aku bisa berharap banyak dari sini. Bisa belajar banyak hal baru, teman-teman baru, dan adaptasi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepatnya. Dunia kerja selama mengembangkan perusahaan punya orang, aku hanya merasa seperti kacamata kuda. Hanya tahu antar perkembangan internal kantor aja. Bahkan 3/4 hidupku ada di depan laptop, bahkan sering juga 2 bulan sekali bikin presentasi, sampai larut malam, bahkan pulang pagi. Waduh, itu nggak sehat banget ya. Urusin negara aja dengan lebih dari 270 juta penduduk aja kalah pola kerjanya guys. Cuman ada laptop, mobil kantor, dan juga jalanan. Sedih banget. Ya disyukuri aja karena aku banyak belajar dari situ. Kayak ngerasa sekolah tapi dibayar. Apakah cukup? Ya cukup lah ya. Sesuai dengan gaya hidup kita aja. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place.